Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang melaksanakan sholat duha selama bertahun-tahun, namun kondisi ekonominya tetap saja seperti itu, tidak ada perkembangan. Bahkan ia juga sering mendapatkan musibah, anaknya sakit, rezekinya tidak lancar, padahal mereka sudah mengamalkan sholat duha secara kontinu dan konsisten. Ada juga orang mengamalkan ibadah sholat duha secara konsisten juga, baru 2 minggu melaksanakan sholat duha secara konsisten, tiba-tiba ada perubahan yang cukup besar dalam kehidupannya. Misalnya tiba-tiba dagangannya laris, kemudian anaknya sehat-sehat, kemudian dia mendapatkan rezeki yang cukup banyak, usahanya lancar, dan lain semacamnya. Nah, dua gambaran manusia yang berbeda ini, baik yang melaksanakan sholat duha secara kontinu namun kondisi ekonominya masih belum baik, ada yang melaksanakan sholat duha tidak lama setelah itu kondisi ekonominya menjadi pulih dan berkembang, bahkan berkembang pesat dan maju. Sahabat-sahabat yang saya hormati, bahwa sebenarnya ketika doa-doa kita dipanjatkan kepada Allah, mungkin ada 2 hal yang perlu kita sadari, bahwa banyak sekali manusia yang tidak pandai bersyukur, dan banyak sekali manusia yang tidak bisa bersabar atas cobaan yang menimpanya. Sebagai contoh, misalnya yang tadi itu, ada orang yang tekun melaksanakan sholat duha, namun tetap saja musibah, rezekinya tidak lancar. Barangkali bukan karena sholat duhanya yang salah, bukan doa sholat duhanya yang salah, tetapi mungkin Allah itu masih menguji sejauh mana hambanya ini bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah. Tetapi yang pasti, ibadah yang dilakukan, ibadah kita yang dilakukan, sholat duha yang dilakukan secara kontinu dan terus menerus itu tidak akan pernah sia-sia. Artinya bisa saja nanti di ujungnya Allah akan memberikan kejutan-kejutan, di mana kejutan ini merupakan hadiah dari Allah atas kesabaran yang selama ini dilakukan oleh hambanya ini. Sementara orang yang melaksanakan sholat duha dan beberapa minggu setelah melaksanakan sholat duha tiba-tiba ada perubahan besar dalam kehidupannya, misalnya ekonominya lancar, ini juga ujian. Ujiannya apa? Apakah ketika orang ini diberi kemudahan dalam rezekinya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, apakah orang ini mampu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Karena cukup banyak contohnya, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika sahabatnya itu yang awalnya tidak kaya, kemudian diberikan doa-doa oleh Rasulullah hingga akhirnya kaya. Namun setelah kaya, sahabat yang satu ini kemudian tidak mau memberikan sedekah kepada fakir miskin, tidak mau melaksanakan apa yang menjadi ajaran agama. Ada banyak seperti itu. Nah, barangkali orang yang dengan cepat diberikan rezeki oleh Allah, ini sebenarnya Allah sedang menguji orang itu, apakah dia
pandai bersyukur atau tidak. Karena Allah itu dalam ajaran yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW bahwa sedikit sekali hamba-hamba Allah ini yang pandai bersyukur. Jadi ini merupakan sebuah ujian dari Allah, apakah setelah diberi nikmat oleh Allah ini, hambanya ini mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga orang itu menjadi bagian dari hambanya yang pandai bersyukur. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, untuk itu agama menganjurkan kita agar untuk memudahkan rezeki kita, memudahkan usaha kita, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha secara kontinu dan terus menerus, dan juga tetap dalam kesabaran. Jadi fadilah orang yang selalu melaksanakan sholat duha adalah Allah akan memudahkan rezekinya dan akan memberikan rezeki yang sangat baik. Bahkan dalam doa yang dibaca setelah sholat duha ini sangat menarik. Saya bacakan, jadi nanti kita menganjurkan sesuai dengan ajaran agama, apabila kita ingin dimudahkan dalam segala urusan, utamanya bisnis kita, usaha kita, rezeki kita, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha secara kontinu. Jadi setiap kita sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas di luar sana untuk mencari rezeki Allah, atau mungkin yang bekerja di rumah sebelum kita bekerja, ada baiknya kita jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha, meskipun itu hanya 2 rakaat saja. Yang penting istiqomah. Nah, dalam doa yang ada setelah sholat duha ini sangat menarik. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadikas shalihin. Artinya, wahai Tuhanku, sungguh duha ini adalah duhamu, keagungan ini adalah keagunganmu, keindahan ini adalah keindahanmu, kekuatan ini adalah kekuatanmu, kekuasaan ini adalah kekuasaanmu, dan penjagaan ini adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, jika rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah. Jika tercampur atau jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Dengan haknya duha, keelokan, keindahan serta kekuatan dan kekuasaanmu ya Allah, datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepadamu para hambamu yang saleh ini. Nah, doa ini merupakan doa dengan kalimat-kalimat yang cukup baik, dan doa ini sering menjadi amalan rutin bagi umat muslim di dunia. Maka mudah-mudahan apabila kita rutin dan ikhlas melaksanakan sholat duha, Allah akan memudahkan rezeki kita, usaha kita, dan keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Amalkan doa ini dan bersabarlah atas apa yang diberikan oleh Allah, baik itu dalam bentuk musibah maupun dalam bentuk pertolongan lainnya. Kuncinya kita harus bersabar
dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.